Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Ibu dan Bapak guru selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Triwidyaningsih dari SD Negeri Bandung Rojo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik tentang cara mencegah perundungan dengan caper bemper. Caper bemper, cegah perundungan dengan bermain peran. Selamat menyaksikan. Spanduk sekolah ramah anak ternyata hanya menjadi pajangan dan pemanis saja. Sampai saat ini masih banyak kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Dan anehnya, selama ini kita menganggap itu hanya candaan biasa karena si korban terlihat baik-baik saja. Kita pun hanya sebatas menegur si pelaku tanpa memberi konsekuensi. Mungkin pada saat kejadian berlangsung tidak terlihat dampak yang begitu serius. Akhirnya si pelaku mengulang-ulang perbuatan yang sama kepada teman-temannya. Sehingga kasus perundungan masih marak terjadi. Bukan karena kita sebagai guru tidak peduli, tapi kita kurang memahami mereka. Jika kita bisa memahami dan mendengarkan keluh kesah mereka satu persatu dengan baik, kita akan tahu betapa sedih dan terpuruknya mereka setelah diejek temannya. Situasi yang terjadi di kelas 6 SD Negeri Bandung Rojo, 50% siswa tidak mengerti arti perundungan dengan baik, 60% siswa pernah melihat perundungan, 50% siswa pernah melakukan perundungan, dan 60% siswa percaya pada guru untuk bisa mengatasi kasus perundungan di kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi yang tepat dan bermakna untuk mencegah kasus perundungan di kelas. Metode caper bemper, cegah perundungan dengan bermain peran, adalah sebuah strategi yang saya gunakan untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya perundungan di kelas. Terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan metode caper bemper ini. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman siswa tentang jenis-jenis dan dampak perundungan. Siswa juga masih malu-malu mengungkapkan ide atau gagasannya terkait dengan kasus perundungan. Metode ini juga membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama. Aksi atau tindakan yang saya lakukan yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan tentang perundungan. Dengan adanya penyuluhan ini, siswa dapat mengenal, menangani, dan mencegah perundungan di kelas. Memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman siswa dan mendorong siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasannya terkait dengan kasus perundungan yang pernah mereka lihat. Aksi yang kedua yaitu membentuk kelompok. Setelah melakukan penyuluhan, hari berikutnya guru membentuk kelompok kerja secara acak. Tujuan dari pembentukan anggota kelompok yang acak ini adalah untuk menumbuhkan kolaborasi dan sikap sosial antar sesama teman dengan tidak membeda-bedakan mereka. Aksi ketiga, kolaborasi kelompok. Berbekal wawasan tentang perundungan yang sudah mereka dapatkan dari penyuluhan dan juga bimbingan dari guru, siswa aktif kerja kelompok, saling berkolaborasi untuk menentukan tokoh dalam bermain peran. Selanjutnya, membuat alur cerita dan skenario percakapan. Siswa dengan bimbingan guru dan berdiskusi bersama teman-temannya menentukan alur cerita dan membuat sendiri naskah percakapan yang akan mereka bawakan.
Dengan membuat naskah percakapan sendiri, mereka dapat berlatih mengungkapkan ide dan gagasannya masing-masing. Setelah alur cerita dan naskah percakapan dibuat, masing-masing kelompok berlatih memerankannya. Aksi yang kelima yaitu praktik bermain peran. Masing-masing kelompok secara bergantian melakukan praktik bermain peran sesuai dengan alur cerita yang telah mereka sepakati bersama kelompoknya. Siswa diberikan kebebasan memilih lokasi untuk membuat konten dengan berkolaborasi bersama anggota kelompoknya. Suatu hari, Arzak sedang bermain di sekolah dan melihat Faiz lewat di samping Arzak. Hei Faiz, ada apa Arzak? Faiz, belikan aku roti. Baiklah, tapi mana uangku? Ya pakai uangmu lah. Tapi aku nggak punya uang. Sampai kamu melawanku, habis kamu. Iya, Arzak. Ternyata Adel melihat semua kejadian tersebut. Ada apa ini? Wah, nggak bisa dibiarin nih. Hei Arzak, jangan gitu dong sama teman. Kenapa? Salah. Ya salah lah, orang nggak punya uang kamu palakin kok. Nggak apa-apa kok, Del. Ternyata Rizky mendengar percakapan mereka. Ada apa ini rame-rame? Faiz dipalakin sama Arzak. Benar itu aja. Kenapa? Salah. Kamu udah boleh seperti itu sama teman, kita harus saling menghormati sama teman. Cepat minta maaf kepada Faiz. Cepat minta maaf. Ya udah deh, aku ngaku salah, minta maaf ya Faiz. Aku maafin kok. Mereka pun bermain dengan gembira. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menghargai dan saling menyayangi sesama teman. Terima kasih. Aksi yang selanjutnya yaitu penguatan. Guru melakukan penguatan dengan mengajak siswa berefleksi untuk membuat kesimpulan atas apa yang sudah mereka pelajari dari bermain peran tersebut. Secara bergantian masing-masing siswa mengemukakan pemahamannya sesuai dengan bahasanya sendiri. Yang terakhir yaitu membuat deklarasi stop perundungan. Setelah bermain peran, siswa dengan bimbingan guru membuat poster anti perundungan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, semua siswa aktif menuangkan pemahamannya tentang perundungan ke dalam sebuah poster. Strategi mencegah perundungan dengan bermain peran ini sangat efektif sebagai metode pembelajaran karena siswa lebih berantusias sehingga lebih mudah memahami situasi dan dampak dari perundungan. Mereka juga dapat berpikir kritis, menentukan bagaimana harus bersikap saat melihat terjadinya perundungan di kelas. Dengan bermain peran, para siswa akan terlibat langsung sebagai tokoh dalam permainan tersebut, sehingga kegiatan akan lebih bermakna dan berpusat kepada siswa. Selain itu juga bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa. Imajinasi yang terus diasah akan membantu siswa dalam merencanakan setiap proses kegiatan dan dapat melatih rasa empati kepada orang lain. Benang merah dari kegiatan ini adalah melibatkan siswa secara langsung dalam bermain peran, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan tahan lama di dalam ingatan siswa. Kemampuan berpikir kritis dapat menentukan bagaimana mereka harus bersikap saat melihat terjadinya perundungan di kelas. Dengan demikian, kasus perundungan tidak akan terjadi lagi dan akan tercipta kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian praktik baik yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.